Materi yang pertama berkaitan dengan manhaj tarjih Muhammadiyah. Apa itu manhaj tarjih Muhammadiyah? Dari Bapak dan Ibu sekalian ada yang pernah dengar? Kalau Muhammadiyah jelas, iya kan? Tarjih pernah dengar? Pernah. Apa kira-kira? Siapa tadi yang jawab pernah? Soalnya sendiri jawab gitu. Apa Bu? Tarjih itu? Salah nggak apa-apa? Salah nggak apa-apa? Apa? Kasih satu atau dua kata saja. Apa? Pas? Oke, ada yang pernah tahu apa itu tarjih kira-kira? Kasih satu atau dua, one word atau two words gitu. Ada yang bisa ngasih jawaban? Nah, pendekatan yang digunakan oleh pegangan itu tarjihnya atau manhajnya? Tarjihnya gitu. Oke. Jadi ada frase manhaj tarjih. Ini padahal sudah dikasih bocoran itu. Saya nggak lihat tadi ya. Jadi ada manhaj tarjih. Manhaj itu lebih pada thariqatut tafkir, the way of thinking, cara berpikir, berbicara tentang metodologi. Tarjih itu secara bahasa ja'lu syai' rojihan, menjadikan sesuatu itu kuat gitu. Sehingga kalau kita bicara tarjih itu bicara mana yang kuat, mana yang tidak kuat gitu. Bicara mana dalil yang rojih yang kita bisa amalkan, mana dalil yang marjuh yang kita tinggalkan. Atau kalau kita bicara tentang pendapat, misalnya pendapat mazhab, maka pendapat yang kita anggap kuat itu kita sebut rojih, yang tidak kuat marjuh. Itu istilah tarjih. Tapi tarjih di dalam Muhammadiyah itu mengalami perkembangan. Tarjih tidak sekedar memilih mana dalil yang kuat yang kita amalkan atau pendapat yang kuat yang kita amalkan, tapi juga tarjih itu bicara tentang ijtihad. Bicara tentang apa? Ijtihad. Apa itu ijtihad itu? Biar dengan mengenal istilah-istilah baru gitu. Apa ijtihad itu apa? Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Ijtihad itu apa? Kesepakatan ulama. Oke, yang lainnya? Atau saya bagi tiga kelompok saja. Kelompok 1, 2, 3. Oke, ijtihad itu apa? Ijtihad itu upaya untuk menggali sebuah hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi tidak selalu ijtihad itu ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Bisa jadi ijtihad itu tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Misalnya hukum mentaati lampu lalu lintas, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Hukumnya apa? Wajib, sunnah, hati-hati jawab wajib. Jenengan sering ngelanggar gitu kok. Ya, kira-kira wajib atau sunnah? Atau mubah? Wajib. Kenapa wajib? Padahal nggak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Kita menggunakan pendekatan maslahah mursalah, atau nanti yang disebut dengan ijtihad istislahi. Di antara tujuan syariat adalah hifdzun nafs, memproteksi jiwa. Memproteksi jiwa. Kenapa dalam Islam membunuh itu dilarang? Karena agama Islam ingin memproteksi jiwa. Ini penting, apalagi jenengan yang bekerja di dunia medis itu. Kenapa minuman keras itu diharamkan? Karena agama ingin menjaga akal, supaya akal kita tetap waras itu. Kenapa zina itu dilarang? Karena agama ingin menjaga keturunan. Kenapa mencuri itu dilarang? Karena agama
memproteksi hak kepemilikan atau menjaga harta. Dan sehingga, tapi ini agak bermasalah. Nanti kalau digeser dia nggak nyambung. Ya itu. Jadi saya ulangi lagi ya. Tadi mentaati lalu lintas hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Kok jadi takut sekarang? Wajib ya. Kenapa? Karena syariat ingin menjaga nyawa, yaitu keselamatan. Dan sehingga ijtihad itu tidak harus ada dalilnya secara apa? Sorry, gitu, secara eksplisit. Kalau jenengan ditanya apa dalilnya yang mewajibkan kita untuk mentaati lalu lintas, ada atau enggak? Enggak ada, dalil khusus enggak ada. Ya paling atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu mentaati pemerintah. Tapi itu kan dalil umum, tidak dalil khusus. Oke ya. Berarti tarjih dalam Muhammadiyah itu tidak sekedar memilih mana dalil yang kuat untuk diamalkan, mana dalil yang tidak kuat ditinggalkan. Misalnya kunut subuh, itu kan ada dua dalil kan. Dalil yang mengatakan Nabi itu qanata syahron tsumma tarakah, pernah kunut 1 bulan kemudian apa? Meninggalkannya. Yang satu dalil bilang lam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Nabi itu masih kunut sampai meninggal apa? Dunia. Sehingga pandangan Muhammadiyah dalam konteks kunut memilih untuk tidak kunut. Atau kalau kita telusuri dari 4 mazhab, ada 2 mazhab yang bilang kunut subuh itu sunnah, ada 2 mazhab yang bilang kunut subuh itu ghairu masyru'. Yang bilang kunut subuh itu sunnah, mazhab apa? Syafi'i, jelas. Yang kedua mazhab apa? Maliki. Cumanya letak kunutnya beda. Kalau mazhab Syafi'i itu ketika iktidal di rakaat kedua dari sholat subuh. Tapi kalau mazhab Maliki itu sebelum rukuk. Habis kita baca surat gitu, terus kunut baru apa? Rukuk. Tapi keduanya berpandangan bahwasanya kunut subuh itu apa? Sunnah. Tapi kalau mazhab Hanafi dan Hambali berpandangan bahwasanya kunut subuh itu ghairu masyru'. Sehingga kalau kita lihat ijtihad Muhammadiyah mengarah kemana? Seakan-akan sama dengan pandangan mazhab Hanafi dan Hambali. Meskipun yang penting untuk dicatat Pak, kunut subuh di Muhammadiyah itu baru dihapus di Muktamar Wiradisa tahun 1972. 1972. Mbah Yai Ahmad Dahlan itu kunut. Pendiri Majelis Tarjih Haji Mas Mansur itu kunut subuh. Saya punya. Tapi bukan HPT kayak gini ya, HPT cetakan pertama dan kedua. Dan dulu ada HPT kepetilan. Di kitab sholah, cumanya enggak saya bawa. Itu ada doa kunutnya. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fiman a'tait. Kok hafal semuanya ya? Nah, ini saya tahu ini dari mana ini. Ternyata cukup fasih melafadzkan doa apa? Kunut ya. Oh, Jepang. Basisnya ya. Itu. Nah, berarti dari sini kita bisa pahami bahwasanya manhaj tarjih itu berkaitan dengan metodologi bagaimana kita bertarjih atau berijtihad menurut versi apa? Muhammadiyah. Secara sederhananya gitu ya. Oke. Atau mungkin bisa kita pahami dalam tradisi Islam ada fikih dan usul fikih. Bedanya apa? Al-fiqhu wa usulul fikhi. Apa bedanya? Kalau fikih itu produk hukum yang sudah instan, sudah melahirkan 5 kategorisasi hukum. Ada wajib, lawannya wajib apa? Haram.
Ada sunnah, lawannya sunnah apa? Makruh. Kalau di tengah-tengah mubah, bukan syubhat, Pak. Mubah ya. Mubah itu. Jadi kalau ke kanan melahirkan wajib, sunnah. Kalau ke kiri melahirkan haram dan makruh. Kalau di tengah-tengah mubah. Itu fikih itu. Jadi fikih itu produk yang sudah jadi instan. Fikih di dalam Muhammadiyah itu terhimpun dalam HPT atau fatwa tarjih. Sudah melahirkan 5 kategori hukum. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Tapi yang kita kaji itu pada manhajnya. Manhaj itu berkaitan dengan metodologi. Kenapa sholat wajib itu, kenapa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib? Kenapa Pak, Bu? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Sini kan basisnya itu. Yuk jawab dong. Kenapa? Kalau sholat qobliyah ba'diyah, sholat duha, hukumnya apa? Sunnah. Kenapa kok jenengan bilang sunnah? Hah? Kenapa? Dulu diajarin kayak gitu kan gitu. Itu jawaban yang paling mudah itu. Nah, kenapa kok kita pahami sholat yang wajib itu hanya 5? Ya di antara dalilnya hadis A'rabi. Ketika seorang Arab Badwi datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, madza faradallahu alayya minas sholawat?" Ya Rasulullah, apa yang difardukan oleh Allah kepadaku daripada sholat-sholat? Nabi menjawab apa? As-sholawatul khamsu, sholat yang 5. Illa, kemudian sahabat tadi bertanya, "Ya Rasulullah, hal alayya ghairuha?" Apakah yang ada yang lain? La illa anta tawwa'a, kecuali kalau engkau mau melakukan sholat tatawu. Nah, cara memahami atau menyimpulkan sholat wajib itu hanya 5, itu yang disebut usul fikih. Berarti kita bicara tentang metodologi yang melahirkan sebuah hukum. Kira-kira jelas atau enggak nih? Jelas ya? Oke. Next. Oke. Lanjut. Nah, manhaj tarjih Muhammadiyah itu ada 4 komponen. Yang pertama disebut wawasan atau semangat atau perspektif. Ini yang kita kaji. Komponen kedua, ketiga, dan keempat. Ini yang insya Allah kalau ada waktu berikutnya. Kalau nggak ada waktu ya berarti cukup kita ngaji tentang apa? Wawasan, semangat, dan perspektif. Jadi komponen manhaj tarjih itu hanya 4. Yang pertama wawasan, yang kedua sumber ajaran, yang ketiga pendekatan. Kalau sumber ajaran itu sumber primer Al-Quran dan Sunnah. Sunnahnya bagaimana? Sunnah makbulah. Itu dalam Muhammadiyah ya. Itu contohnya. Kemudian sumber para tekstual. Misalnya apa? Istihsan. Kemudian apa? Saddu dzari'ah. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Ijma. Kemudian apa lagi? Qiyas dan seterusnya ya, itu. Kemudian pendekatan. Kalau di Muhammadiyah ada 3 pendekatan. Ada bayani, ada burhani, ada irfani. Sudah familiar atau baru dengar? Baru dengar ya? Aduh itu. Kalau bayani titik tolaknya dari nas Al-Quran dan Sunnah. Secara umum kita pakai dalam konteks ibadah. Ketika kita sholat, itu pendekatannya secara umum apa? Bayani. Kita mencari dalil dari Quran dan Sunnah. Gitu. Kemudian burhani, menggunakan pendekatan rasional dan ilmu pengetahuan. Sehingga Muhammadiyah tidak pernah anti ilmu pengetahuan. Contohnya apa? Muhammadiyah memakai hisab. Sekarang beralih ke KHGT. KHGT itu apa? Kalender Hijriah apa? Yuk. Global tunggal. Kenapa kok menggunakan KHGT? Karena di antara pendekatannya pakai burhani. Ya memang Nabi tidak pernah melakukan puasa berdasarkan kalender. Nabi tidak pernah melakukan puasa
berdasarkan apa? Hisab, perhitungan astronomis. Tapi Muhammadiyah memahami bahwasanya yang ta'abudi itu puasanya. Ta'abudi itu wilayah ibadah yang tidak bisa diotak-atik. Oh misalnya sekarang penelitian menunjukkan bahwasanya puasa menyebabkan umat Islam etos kerjanya menurun, menjadikan manusia tidak produktif, sehingga waktu puasa perlu untuk dikaji ulang, sehingga menghasilkan kesimpulan puasa itu tidak diawali dari apa? Terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tapi diawali dari apa? Terbenamnya matahari sampai terbit fajar, sehingga jenengan bisa puasa sambil tidur. Bangun langsung apa? Berbuka. Boleh atau enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena Al-Quran bilang minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail. Al-Quran menjelaskan waktu puasa itu ya dari terbitnya fajar sampai masuknya malam, yaitu terbenamnya matahari. Tapi kalau cara kita dalam menentukan kriteria awal bulan itu ta'akuli, bisa dicari rasionalitasnya. Tidak harus menggunakan ru'yatul hilal, tapi bisa berkembang sesuai dengan perkembangan apa? Zaman. Di zaman Nabi ilmu astronomi belum secanggih sekarang. Tapi kalau kita masyarakat modern ini kan justru menggunakan pendekatan astronomis lebih mudah daripada ru'yatul hilal. Itu contoh pendekatan apa? Burhani. Irfani. Irfani itu lebih menekankan pada suara hati. Intuisi. Bahwasanya ada kebenaran yang ada dalam hati kita. Itu biasanya digunakan dalam konteks bagaimana kita meningkatkan ihsan. Ihsan kepada Allah, spiritualitas kita kepada Allah semakin dalam, dan ihsan terhadap apa? Sesama. Bagaimana kita berinteraksi apa? Sosial. Pendekatan irfan itu penting, Pak Bu. Kalau ini contoh saja. Kalau jenengan sholat, ini yang bapaknya. Jawab Pak ya. Kalau jenengan sholat tanpa baju atas, itu sah atau enggak sholatnya? Menutup aurat. Sah ya. Auratnya laki-laki kan simpel, dari apa? Pusar sampai lutut. Berarti kalau jenengan sholat tanpa baju atas Pak, sah atau enggak? Sah. Tapi pendekatan irfani secara hati nurani pantas atau enggak? Nilai kesopanan tidak pantas menjenengan kesini saja pakai baju Pak. Apalagi ini menghadap apa? Allah. Kalau pendekatan burhani, sholat tanpa baju atas, itu baik atau enggak? Burhani itu akal berdasarkan rasul. Baik atau enggak? Tidak baik. Kenapa? Enggak ada pakai baju. Tapi kalau kemarin sebelum musim hujan Pak, kan panas loh ya. Kalau kita di ruangan kayak gini, kemudian sholat tanpa pakai baju atas, itu lebih khusyuk atau enggak? Ya lebih khusyuk gitu. Nah sehingga burhani itu kan sesuai dengan apa Pak? Kepentingan gitu. Nah sehingga dari sini penting juga kita mempertimbangkan pendekatan apa? Irfani. Ada suara apa? Hati. Ada kebenaran yang didasarkan pada intuisi. Oke ya. Oke lanjut. Ini yang kita kaji. Ada wawasan yaitu 5. Yang pertama paham agama. Nanti secara khusus kita akan jadikan materi sendiri. Kemudian tajdid. Tajdid itu apa? Tajdid apa? Waduh nih, ayo. Tajdid apa? Pembaruan. Tajdid apa Bu yang di sini? Maknanya apa tadi? Pembaruan. Itu terminologi Muhammadiyah loh. Jangan sampai karyawan rumah sakit Muhammadiyah ditanya tajdid saja nggak tahu itu. Oke ya. Tajdid apa? Pembaruan. Toleransi atau tasamuh. Kemudian keterbukaan, al-infitah atau the openness. Kemudian
wawasan tidak berafiliasi kepada madhab tertentu atau ada mutaqayyid bi madhabin muayyanin, tidak berafiliasi kepada madhab apa tertentu. Ini yang kita akan coba kaji satu persatu. Kita awali dulu dari wawasan paham agama. Oke, next. Wawasan paham agama kita temukan dalam kitab Al-Masail Al-Khams. Di dalam HPT kita ada kitab 5 masalah. Kitab apa? 5 masalah atau kitab masalah 5. Masalah 5. Kitab masalah 5. Bicara tentang apa? Bicara tentang paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Isinya apa? Respon Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Yang pertama, ma huwa din? Apa yang disebut dengan agama? Yang kedua, ma hiya dunya? Apa yang disebut dengan dunia? Yang ketiga, ma hiyal ibadah? Apa yang disebut dengan ibadah? Yang keempat, ma huwa sabilullah? Apa yang disebut dengan sabilullah? Yang terakhir, ma huwal qiyas? Apa yang disebut dengan qiyas? Sehingga masalah 5 di dalam Muhammadiyah berbicara tentang yang pertama apa? Ad-din, agama. Yang kedua, dunia. Yang ketiga, ibadah. Yang keempat, sabilullah. Yang kelima, qiyas. Itu enggak boleh lupa itu. 5 menit lagi lupa, enggak boleh itu. Kenapa? Karena semua pemikiran intelektual Muhammadiyah atau ijtihad Muhammadiyah itu harus dilandasi masalah 5. Semua ijtihad Muhammadiyah itu harus dilandasi apa? Masalah 5. Tapi masalah 5 ini yang kita coba kaji hanya jawaban atau respon Muhammadiyah terhadap pertanyaan yang pertama, ma huwa din? Apa itu agama? Dalam pandangan Muhammadiyah, agama itu ada 2 definisi, tapi saya cukupkan definisi yang pertama. Agama memiliki arti secara umum dan secara apa? Khusus. Kita ambil yang secara khusus yang ini. Yang pertama itu. Ad-din ay ad-dinu al-islami alladzi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa apa? Agama, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maksudnya ini Islam bimaknan khosin. Islam bermakna khusus. Yaitu apa? Ma anzalahu Allahu fil Qur'an. Apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Dan apa yang terdapat dalam sunnah sahihah. Berarti ini bicara. Oh ya. Berarti ini bicara tentang apa? Sumber ajaran agama. Dalam pandangan Muhammadiyah, sumber ajaran agama yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua apa? As-sunnah as-sahihah. Sunnah yang sahih. Tapi maksudnya apa? Al-makbulah. Yang bisa dijadikan hujjah. Yang mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Sehingga Muhammadiyah tidak menggunakan hadis dhaif. Apalagi maudhu, palsu. Enggak boleh. Biasanya kalau maulid itu kan muncul hadis yang cukup terkenal, Pak. Hadis itu disebutkan oleh Mbah Yai Nawawi Al-Bantani. Tahu kan Mbah Yai Nawawi Al-Bantani? Kan gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Masa anak Jombang enggak tahu kan itu. Di bukunya Madarijus Su'ud ila Madarijus Su'ud ya, ila Iktisa'il Burud. Itu syarahnya Al-Barzanji. Pernah berjanjian? Berjanjian. Pernah atau enggak, Pak, Bu? Yang ibu-ibunya pernah? Enggak pernah ya? Libaan. Berarti kalau enggak asli Muhammadiyah, tapi kelihatannya tadi saya masih ragu ini. Asli atau enggak itu. Tapi kok kayaknya enggak gitu. Di sana disebutkan hadis maulud itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adzama
maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan maulidku, saya akan menjadi orang yang memberi syafaat baginya di hari kiamat. Berarti dalil tentang maulid itu ada langsung dari Rasulullah. Tapi kenapa sebagian umat Islam kok menolak? Ya kan jadi masalah. Dan hadis ini ketika kita teliti ternyata tidak disebutkan dalam satu hadis, kitab hadis apapun. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dan seterusnya tidak ada. Sehingga hadis ini terindikasi sebagai hadis maudhu atau la aslalahu, tidak ada sumbernya. Hadis semacam ini di dalam Muhammadiyah boleh dipakai dasar atau enggak, Pak Bu? Tidak bisa. Kenapa? Karena sumber ajaran agama kita menyatakan yang disebut sumber ajaran agama Islam itu yang pertama Al-Quran, yang kedua apa? As-Sunnah Sahihah. Maksudnya apa? Makbulah, yang mencakup hadis sahih dan hasan. Kalau dhaif tidak bisa dipakai. Jelas atau enggak ini? Jelas. Oke. Isi agama minal awamir wan nawahi wal irsyadat. 3. Perintah, larangan. Kita beragama itu kalau enggak menjalankan perintah, meninggalkan apa? Larangan. Jenengan sholat, zakat, puasa, haji itu menjalankan perintah atau meninggalkan larangan? Menjalankan perintah. Jenengan enggak apa? Enggak mencuri, enggak zina, enggak makan riba, enggak gosip. Gosip mudah ditinggalkan atau enggak, Pak Bu? Rasan gibah. Susah ya. Itu pasti semua kita sadar bahwasanya gosip itu enggak apa? Enggak baik. Tapi kita enggak bisa apa? Meninggalkan. Pokoknya kalau 2 orang ketemu, tidak ada kata-kata yang lain kecuali ada unsur gosipnya itu. Itu berarti kita meninggalkan apa? Larangan gitu. Tapi di Muhammadiyah dikatakan agama itu ada al-irsyadat, petunjuk gitu. Ada apa? Petunjuk. Sehingga kalau kita baca Quran dan Sunnah itu pasti ada inspiration, ada guidance untuk bisa kita jadikan panduan dalam apa? Kehidupan. Sehingga dalam definisi agama yang disebutkan di masalah 5, sumber ajaran agama Islam yang pertama Al-Quran, kedua apa? As-Sunnah As-Sahihah, maksudnya makbulah. Isi agama 3, yang pertama perintah, yang kedua larangan, yang ketiga apa? Petunjuk. Tujuan agama apa? Lisahil ibadahum wa ukhrahum, untuk merealisasikan kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Sehingga Mbah Ye Ahmad Dahlan ketika mengembangkan teologi Al-Ma'un. Teologi Al-Ma'un ini kan pergerakan apa? Muhammadiyah. Muhammadiyah sejak awal bergerak dalam 3 bidang. Yang pertama menyantuni fakir, yang kedua healing. Konteks jenengan ini PKU itu apa? Healing. Yang ketiga schooling. Ini tujuannya apa? Untuk merealisasikan kemaslahatan, tidak hanya bicara akhirat, tapi juga apa? Makanya doa yang sering kita baca apa? Atina fid dunya hasanah. Di dunia harus bisa merealisasikan apa? Kebaikan, kejayaan. Wa fil akhirati apa? Hasanah. Tanda kita selamat di akhirat apa? Wakina ada benar. Kalau jenengan nyicipi geni itu berarti tidak hasanah di akhir. Ya. Kita sekarang ambil wawasan yang kedua. Wawasan apa? Secara linguistically. Yuk tadi apa?
Pembaruan. Tapi dalam pandangan Muhammadiyah yang disebut tajdid itu apa? Tajdid memiliki dua makna. Yang pertama, purifikasi. Yang kedua, dinamisasi. Yang pertama apa? Purifikasi. Yang kedua apa? Dinamisasi. Apa yang dimaksud dengan purifikasi? Purifikasi itu pemurnian. Maksudnya apa? Muhammadiyah berusaha memurnikan ajaran agama Islam sesuai dengan sumber aslinya, yaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Sunnahnya apa tadi? Sahihah atau makbulah itu. Sahihah atau makbulah itu. Oke ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya Muhammadiyah melakukan tajdid dalam arti purifikasi dalam dua bidang. Yang pertama ibadah, yang kedua apa? Akidah, atau akidah dulu baru apa? Ibadah. Tajdid dalam bidang akidah gitu. Contohnya apa? Yaitu Muhammadiyah berusaha untuk membebaskan akidah dari penyakit yang diistilahkan dengan TBC tambah S. TBC itu penyakit dalam dunia medis, ya kan? Tapi juga dalam dunia spiritualitas itu juga bentuk penyakit itu. T-nya yang pertama apa? Takhayul. Yang kedua bid'ah. Yang ketiga khurafat. Terus syirik gitu. TBCS. T-nya takhayul, B-nya bid'ah, C-nya khurafat. Tapi ini ejaan dulu ya Pak Bu. Dulu kan kalau nulis CH, curofat. Kalau ejaan sekarang kan pakai K itu. Kalau ejaan sekarang nggak disebut TBC tapi TBK kan itu. Ya karena ingin disamakan dengan penyakit di dunia medis, maka pakai TBC. S-nya apa? Syirik gitu. Takhayul. Takhayul itu apa Pak Bu? Takhayul itu menjadi bahasa Indonesia khayalan. Maksudnya apa? Menghayalkan kesialan. Memvisualisasikan apa? Kesialan. Itu yang disebut apa? Takhayul. Contohnya apa? Kalau jenengan ceblokan cecek, kejatuhan cecak itu. Tandanya apa Pak Bu? Ada sial itu. Oke ya. Ada sial. Kedatangan tamu. Kedatangan kupu. Ada tamu. Kalau nabrak kucing. Jenengan nyetir mobil gitu nabrak kucing, yang jenengan lakukan apa? Berhenti. Kucingnya apa? Diambil terus apa? Dikubur pakai mori gitu. Supaya apa? Supaya mobilnya tidak sial nabrak orang betulan. Besok harinya ternyata nyerempet orang betul. Kalau tadi ketika nabrak kucing berhenti, kalau nyerempet orang langsung apa? Langsung lari gitu. Itu ya. Itu apa? Takhayul. Angka 13 itu angka apa? Angka sial, unlucky number. Angka yang tidak membawa apa? Keberuntungan. Di hotel itu kadang nggak ada kamar 13, langsung 12, 14 itu. Kita naik pesawat itu nggak ada kursi 13, 12 langsung 14. Ini apa-apaan ini kan? Ini kan apa? Tahayul. Dari tahayul melahirkan khurafat. Khurafat itu lahir cerita mitos gitu. Bagi masyarakat yang hidup di Laut Selatan itu ada mitos apa? Nyi Roro Kidul. Apakah yang jenengan yakin? Yakin atau enggak? Bagi masyarakat yang hidup di samping Laut Selatan, mereka harus melakukan ngalap berkah dan tolak bala. Dengan apa? Larung laut. Larung laut itu bagaimana? Kepala kerbau kasih sesajen dari hasil bumi ya, kemudian dihanyutkan ke laut. Itu ngalap berkah
tolak balak karena meyakini bahwasanya ada mitos yang namanya Nyi Roro Kidul. Ketika sudah diyakini dan juga melakukan sesajen, itu lahir apa? Kesyirikan. Sehingga sebenarnya syirik itu berasal dari takhayul. Makanya hati-hati, angka 13 nggak boleh jenengan anggap sial. Dan Muhammadiyah sudah menepis mitos kesialan angka 13. Dibuktikan dengan apa? Pimpinan Muhammadiyah jumlahnya berapa? Pimpinan 13. Berarti kalau ini betul-betul sial, Muhammadiyah sejak dulu sudah sial gitu. PDM Jombang nggak mungkin punya rumah sakit itu. Berarti itu hanya mitos itu. Padahal setiap putusan yang ada di Muhammadiyah itu dirapatkan melalui forum 13 ini. Yang simbol kesialan. Tapi ternyata tidak terbukti, gitu ya. Oke, sekarang tajdid dalam bidang ibadah. Muhammadiyah mencoba memurnikan praktik ibadah itu sesuai dengan yang diamalkan oleh Nabi. Tidak menambahi dan tidak mengurangi. Kalau menambahi dan mengurangi itu disebut apa? Bid'ah. Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Atau man ahdatsa hadza fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Amalan bid'ah itu tertolak itu. Nah, contoh Muhammadiyah melakukan tajdid dalam bidang ibadah itu. Contohnya apa? Jangan lihat di Kitabus Shalah HPT jilid 1. Tapi ngomong-ngomong, karyawan di sini sudah punya HPT jilid 1? Pasti belum. Mau saya kasih tahu bagaimana cara mendapatkan HPT jilid 1 secara free? Free atau enggak ya? Saya lupa juga. Tapi kalau caranya saya bisa, insya Allah. Sekarang juga bisa. Mau saya pandu? Hah? Buka HP-nya, kemudian lihat aplikasi Shopee, kemudian cari HPT, itu masukkan keranjang, terus check out, gitu. Check in atau check out ya, itu. Nanti insya Allah dikirim ke rumahnya jenengan, itu. Bisa kan cara mendapatkan? Bisa, cukup mudah itu. Nah, itu ya. Nah, kalau kita lihat di Kitabus Shalah HPT jilid 1, ketika bicara tentang bacaan sholawat kepada Nabi, ini yang biasanya menjadi politik identitas di masyarakat. Kalau bacaan sholawat jenengan dalam sholat apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Kok enggak ada yang ngomong? Takut toh? Takut nanti saya tuduh. Ini bukan kader Muhammadiyah ini kan itu. Nah, di HPT kita itu ternyata ketika mengajarkan bacaan sholawat itu qailan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tanpa tambahan Sayyidina. Kemudian kalau kita lihat dalil yang dikemukakan oleh tarjih, itu ternyata mengutip kitabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Kitabnya Imam Syafi'i yang paling populer apa Pak Bu? Al-Um. Di HPT kita dikatakan wafil dalam kitab Al-Um. An Ka'ab ibn Ujrah, dari sahabat Ka'ab ibn Ujrah. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fis shalah. Bahwasanya Nabi itu membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad tanpa tambahan Sayyidina. Yang menarik Pak, dalil ini disebutkan atau dikutip dari kitab Al-Um. Kitab Al-Um itu kitabnya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Berarti Muhammadiyah Syafi'iyah atau enggak? Syafi'iyah dalam konteks ini melebihi Syafi'iyah. Nah, ternyata Muhammadiyah enggak pakai Sayyidina gitu. Imam Syafi'i sendiri enggak pakai apa? Sayyidina. Di dalam kitab apa? Al-Um. Dan Sayyidina itu kan muncul di era akhir dalam madhab Syafi'i. Kalau jenengan baca Fathul Mu'in,
Kan Jombang terkenal dengan kitab kuning. Yang pernah ngaji Fathul Kuning? Fathul Kuning. Fathul Muin siapa? Yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Pernah ya? Khasiyah I'anati Thalibin yang ditulis oleh Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, itu gurunya Mbah Yai Ahmad Dahlan. Itu memang disebutkan la ba'sa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammadin. Enggak mengapa ditambah sayyidina sebelum Muhammad. Di I'anatul Thalibin dikatakan bal hiyal aula, bahkan itu lebih baik. Menunjukkan apa? Ta'adduban bin nabi. Kita beretika, beradab dengan nabi. Tapi nanti kita ketika bicara tentang prinsip ibadah, Pak Bu, Muhammadiyah berpedoman al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu apa? Haram. Sehingga kalau kita melakukan ibadah ya ittiba kepada Nabi. Meskipun secara pendekatan irfani itu lebih menunjukkan kesopanan. Tapi kembali kepada kaidah ibadah, hukum asal ibadah itu apa? Haram. Oke, jelas ya? Kemudian tajdid yang kedua itu maknanya dinamisasi. Ini jenengan catat ya poin-poinnya. Saya sudah dibilangi Pak Ustadz Ketua MTT, nanti ada soal. Nah, ini kalau jenengan nggak catat poin-poinnya ya nanti nggak bisa jawab itu. Tajdid yang kedua itu maknanya apa? Dinamisasi. Dinamisasi itu apa? Muhammadiyah bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Muhammadiyah tidak anti modernitas itu. Sehingga dalam kita bermuhammadiyah, kita ya beragama Quran Sunnah, tapi juga tidak meninggalkan dunia. Ada kelompok, mungkin jenengan tahu, dia beragama secara simbolis. Jenggotnya panjang, celananya itulah, saya nggak enak ngomong gitu ya. Seolah-olah tidak peduli terhadap modernitas. Semua yang berbau modern dibid'ahkan, kan jadi masalah gitu. HP bid'ah atau enggak? Bid'ah atau enggak, Pak Bu? Kalau bid'ah dalam agama tidak, tapi kalau bid'ah di konteks keduniaan, iya kan itu. Nah, sehingga Muhammadiyah memahami bid'ah itu hanya berlaku dalam konteks agama. Kalau keduniaan justru kita wajib bikin bid'ah. Semakin banyak bid'ah dalam konteks keduniaan semakin bagus. Nabi pernah enggak sholat ke masjid dengan naik sepeda, motor atau mobil? Enggak pernah. Tapi boleh atau enggak kita pergi ke masjid naik sepeda, motor? Lah kenapa? Jauh. Itu urusan keduniaan. Tapi kalau sholatnya urusan agama, sholatnya enggak boleh dirubah gitu. Oke ya. Nah, berarti tajdid dalam arti dinamisasi itu dilakukan Muhammadiyah dalam konteks muamalat dunyawiyah. Apa itu muamalah dunyawiyah? Ini semuanya kata kunci itu. Apa Pak Bu muamalah dunyawiyah? Amal keduniaan. Pokoknya sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akidah atau ibadah. Sesuatu yang masuk dalam frame sabda Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu yang lebih profesional dalam mengurus apa? Keduniaan. Yang kita harus memiliki semangat kreasi dan inovasi. Ini dalam lingkup apa? Muamalat dunyawiyah. Sehingga tajdid Muhammadiyah dalam konteks muamalat dunyawiyah maknanya apa? Dinamisasi. Ini contohnya ya. Penentuan awal bulan Komariah sekarang mengarah apa? Gitu. Nah, ini mumpung banyak ibu-ibunya. Bu, wanita menduduki jabatan publik, boleh atau enggak? Boleh. Itu berdasarkan ilmu atau nafsu itu jawaban jenengan?
Ilmu atau nafsu? Hah? Kenapa kok boleh? Langsung jawab semangat boleh. Hah? Kenapa kok boleh? Kalau jenengan ngimami sholat untuk bapak-bapaknya, boleh Bu? Lah sholat itu pemimpin. Jenengan dalam konteks kepemimpinan di publik itu. Wanita jadi direktur rumah sakit, boleh atau enggak? Coba keras lagi biar saya kasih tahu ke direktur. Boleh atau enggak? Boleh. Kepala sekolah? Boleh. Nah, kenapa kok boleh? Nah itu muamalah duniawiyah itu. Muamalah duniawiyah. Jenengan lihat Adabul Mar'ah fil Islam, itu putusan Garut 1976. Terus ada hadis Nabi bersabda, lan yufliha qaumun walau amrohum imra'atan. Enggak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Dengarin Pak, setiap urusan diserahkan kepada perempuan pasti apa? Pasti apa? Mesti nggak beres itu. Kalau hadis tadi loh. Apakah hadisnya sahih? Rawahul Bukhari. Kalau hadis riwayat Imam Bukhari, sahih atau enggak? Berarti sahih Pak ya? Kita sepakat ya? Terus gimana Bu? Tanggapan dengan hadisnya kan jelas gitu. Maksud hadis Nabi ini sesuai dengan konteksnya. Di zaman Nabi, wanita itu belum banyak berkiprah secara publik. Atau mungkin di masa Mbah Ahmad Dahlan, profesi atau pekerjaan wanita itu hanya terfokus pada 3. Yang pertama apa? Falsafah Jawa. Apa? Masak terus apa? Macak terus apa? Mana? Enggak, itu apa? Dapur, sumur, kasur. Lu kok podo ya? Bojonegoro sama Jombang itu enggak jauh beda itu. Dapur itu masak, Bu. Sumur apa? Cuci baju. Kasur apa? Ini yang saya enggak tahu itu. Enggak tahu itu. Hah? Saya maksud kasur itu apa itu sih yang saya nggak tahu itu. Nah ini kan domain domestik gitu. Nah, di zaman Nabi wanita itu belum banyak berkiprah secara apa? Publik. Yang kedua akses pendidikan itu juga terbatas. Karena Nabi hidup di masyarakat padang pasir. Ketika wanita banyak keluar rumah itu berisiko pada apa? Kehormatannya. Tapi konteks dunia modern, wanita secara pendidikan itu kadang-kadang lebih tinggi daripada apa? Laki-laki. Terus, secara sosiologis, wanita itu sudah diterima sebagai pemimpin. Dan seterusnya ya. Sehingga Muhammadiyah berpandangan wanita boleh menduduki jabatan publik. Tapi konteksnya tadi Pak, muamalat dunyawiyah. Tapi kalau ibu-ibunya ini, oh saya hafidhah, pemahaman agama saya bagus, saya alumni Baitul Arqam Rumah Sakit Muhammadiyah yang diadakan oleh Majelis Tardih dan Tajdid gitu. Sehingga saya boleh menjadi imam sholat dan khutbah Jumat. Boleh atau enggak Bu? Tapi bapaknya suka itu Pak, kalau ada imam perempuan ya, apalagi cantik, jenengan pilih saf belakang atau depan? Depan. Posisi yang mana? Belakang imam persis ya itu. Tapi itu sesat. Itu apa? Sesat. Enggak boleh. Kenapa? Itu konteks ibadah. Kalau ibadah berarti harus apa? Tajdidnya apa tadi? Purifikasi. Ya kita melihat dalil Quran dan Sunnah, boleh nggak wanita itu khutbah Jumat dan juga imam sholat. Meskipun ada seorang profesor, namanya Profesor Aminah Wadud, Professor of Islamic Studies itu, di New York, itu khutbah Jumat dan juga ngimami sholat
Jumat. Jamaahnya itu laki. Tapi Muhammadiyah ijtihadnya nggak ke sana, Pak. Karena tajdid kita dalam konteks akidah dan ibadah itu apa? Purifikasi. Kalau muamalah duniawi dinamisasi, sehingga di sekolah Muhammadiyah kadang-kadang ya ada kepala sekolah dari wanita. Oke ya. Sekarang wawasan toleransi. Toleransi itu artinya apa? Toleransi itu apa, Pak, Bu? Ini saya perlu untuk mendengarkan jawaban yang dari sini. Toleransi apa? Kasih jawaban dong. Who is the speaker? Siapa pembicaranya? Ya, toleransi apa? Enggak, sini dulu, Bu. Kasih kata kunci jawaban 1, 2 kata enggak apa-apa. Apa? Menghargai. Itu saja. Menghargai dan menghormati. Terus yang sini? Menerima perbedaan. Yang ini bapak-bapaknya? Apa? Kekancan. Oh, ini. Kekancan saja ya. Oke. Toleransi ini kan yang sekarang lagi rame-ramenya dibicarakan. Dibicarakan. Tapi kadang-kadang makna toleransi itu juga salah. Toleransi itu menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. Boleh atau enggak kita mengorbankan keyakinan kita? Tidak boleh. Tapi kadang-kadang di Muhammadiyah itu juga repot, Pak. Kalau di Bojonegoro, saya enggak tahu di sini ya. Dulu sebelum apa? Pemilihan daerah bupati yang dulu. Semua kegiatan itu mahalul qiyam. Di Jombang gitu atau enggak? Kegiatan pemerintahan itu mahalul qiyam gitu. Semuanya. Yang repot orang Muhammadiyah gitu. Karena di Muhammadiyah itu kan enggak mahalul qiyam, Pak. Soalnya nanti kalau mahalul qiyam kan butuh dalil secara khusus kan. Yang diyakini rohnya Nabi apa? Datang. Di setiap acara itu mahalul qiyam. Kadang-kadang di bancaan atau selamatan dan selainnya juga mahalul qiyam. Orang Muhammadiyah itu kadang-kadang terpaksa harus mahalul qiyam. Kadang-kadang sampai digojloki gitu. Oh, Muhammadiyah mahalul qiyam kok gak mau no? Padahal berkatnya juga mau. Kan terlewat, Pak. Nah, padahal mahalul qiyam itu kan kalau dalam keyakinan kita nggak meyakini Nabi itu datang, kan harus butuh dalil. Apakah bentuk toleransi itu ketika kita menghadiri acara yang ada mahalul qiyam kita harus dipaksa berdiri? Yang enggak juga. Berarti kalau kita berdiri kan mengorbankan keyakinan kita. Sehingga sebenarnya ketika kita diundang kita datang itu bentuk penghargaan. Yang di sisi ini kadang-kadang kita belum bisa Bapak memposisikan makna toleransi pada definisi yang benar. Nah, kita kembali ke sini. Wawasan toleransi itu maksudnya apa? Putusan tarjih tidak menganggap dirinya saja yang paling benar, sementara yang lain tidak benar. Sehingga kalau Muhammadiyah memiliki pandangan, misalnya kunut subuh, apakah itu antara sesat dengan tidak, Pak? Tidak. Itu hanya perbedaan ijtihad. Meskipun dulu kunut subuh itu menjadi politik identitas, seolah-olah antara surga dan neraka. Tapi kita harus punya sikap itu. Kalau kita di Muhammadiyah memilih untuk tidak kunut subuh, itu ya. Sekarang sedangkan kan Muhammadiyah, ya atau enggak? Atau enggak yakin sama sekali itu jawabannya ada. Muhammadiyah atau enggak? Muhammadiyah, Bu. Muhammadiyah atau enggak? Ragu nih, ini berarti Ustadz MTT ini harus dimuhammadiyahkan itu. Enggak pede sama sekali. Muhammadiyah atau enggak? Yakin? Dari dalam atau dari mulut itu? Nah, dari dalam hati kemudian keluar dari mulut. Muhammadiyah kan? Oke.
Secara pandangan Muhammadiyah kita tidak kunut subuh. Tapi bisa jadi jenengan apa? Sholat di masjid umum, artinya tidak Muhammadiyah. Misalnya jenengan bepergian mencari tempat apa? Sholat. Biasanya secara umum kan pasti masjid non Muhammadiyah. Pas waktu subuh, yang jenengan lakukan ikut sholat subuh atau sholat sendirian? Ikut kunut subuh. Konsekuensinya apa Pak? Ada kunut. Jenengan setelah sholat, ada sholat atau enggak? Mengulangi sholat atau enggak? Enggak. Kenapa? Ya karena itu apa? Artinya juga Benar. artinya begini, kita mengikuti imam. Oh itu. Oh sudah sholat kok suruh ngulangi kata itu. Nah maksudnya kalau semacam itu kita tidak usah mengulangi apa? Sholat, karena tadi wilayah ijtihad. Tapi kalau kita kebetulan sholat di tempat kita, ya tentu tidak pakai apa? Kunut. Tapi bukan lantas kita apa? Misalnya tadi harus mengulangi sholat. Apalagi dianggap sholatnya apa? Tidak sah. Dalam penerangan tentang hal tarjih ya. Penerangan tentang hal tarjih itu jenengan baca di penutup HPT jilid 1. Di sana dikatakan yang dipublish di SM Suara Muhammadiyah tahun 1936. Ini 19 berapa? 36. Coba, segala yang diputuskan oleh tarjih dapat dikritik dalam rangka melakukan perbaikan, di mana apabila ditemukan dalil dan argumen lebih kuat, maka majelis tarjih akan membahasnya dan mengoreksi dalil dan argumen yang dinilai kurang kuat itu. Misalnya dulu Muhammadiyah pernah kunut, kemudian putusan Wiradisa 1972 Muhammadiyah berpandangan hadis-hadis tentang kunut subuh itu dinilai dhaif. Muhammadiyah dulu pernah melarang pemasangan gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kok enggak ada ya gambarnya? Gitu. Karena masih mengikuti putusan lama ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan terjadi pengkultusan. Saya jenengan biar karirnya cemerlang gitu, tiap pagi dipegang fotonya, diusapkan ke muka, ngalap berkah gitu. Saya pernah lihat orang pengen haji gitu, kalau lihat gambar Ka'bah itu ya dilus-lus, dan diusapkan ke wajahnya itu. Nah, dulu pernah dilarang itu. Dan Kiai Haji Ibrahim itu sendiri yang melepas gambarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi 1968 di Muktamar Wiradisa putusan tadi dicabut. Kenapa? Karena kekhawatiran terjadinya pengkultusan itu dianggap sudah tidak ada. Dan penting untuk kita menanamkan kepada anak-anak kita siapa founding fathers organisasi kita, yaitu Mbah Yai Ahmad Dahlan, sehingga diperbolehkan lagi. Ini contohnya Muhammadiyah pernah memutuskan pendapat tapi dikaji ulang. Dulu Muhammadiyah pakai ru'yah, tapi sekarang berubah dari hisab kemudian mengarah ke KHGT. Itu wawasan apa? Keterbukaan atau toleransi kok kita terbalik tadi ya. Keterbukaan. Oke. Kemudian yang terakhir, wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Ini yang paling penting. Coba saya tanya dulu ya, Muhammadiyah itu mazhabnya apa? Kelompok sini. Mazhabnya apa? Atau mungkin bisa dikasih mic biar nanti bisa ngomong. Ada. Muhammadiyah itu mazhabnya apa? Mazhabnya apa, Pak, Bu? Coba dijawab di sini, mazhabnya apa? Menurut Anda, mazhab Muhammadiyah itu apa? Belum dapat jawaban? Oke, saya pindah ke sini. Mazhabnya Muhammadiyah apa? Enggak ada jawabannya juga.
Tidak bermadhab. Kenapa tidak memilih salah satu madhab? Berarti mengambil ya? Dari Al-Quran dan Sunnah atau dari madhab? Oke. Oke, yang sini atau punya pandangan sendiri? Ikut saja loh, enak sekali. Oke, yang ini? Hah? Ikut saja loh. Karena Muhammadiyah dalam beragama merujuk pada Quran dan Sunnah. Nah, maksudnya wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab itu sebagaimana pertanyaan ma huwa din. Apa itu? Agama. Sumber ajaran agama dalam Muhammadiyah apa? Al-Quran dan As-Sunnah Shahihah. Sehingga Muhammadiyah dalam beragama merujuk pada Quran dan Sunnah. Pertanyaan berikutnya, apakah pendapat mazhab itu tidak penting? Penting atau enggak, Pak Bu? Orang Muhammadiyah bagus atau tidak? Kalau misalnya bisa baca Fathul Mu'in, Sulam Safinah, bagus atau enggak? Bagus. Tapi apakah kitab-kitab kuning ini semuanya harus taken for granted? Tidak, gitu. Tidak. Boleh kita sepakat, boleh tidak. Tetapi ketika kita bicara Quran dan Sunnah, kalau Quran itu jelas harus kita terima, kalau Sunnah masuk kriteria sahih atau makbulah juga harus kita terima. Sehingga cara beragama Muhammadiyah ya kembali kepada Quran dan Sunnah. Sehingga jargon back to the Quran and Sunnah, kembali pada Quran dan Sunnah, itu menjadi jargon yang sejak dulu sudah ditanamkan termasuk oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Mbah Yai Ahmad Dahlan itu dulu masih pemikirannya itu masih ada kesafi-kesafiannya. Tapi di setiap rapat tahunan beliau mewasiatkan kepada warga Muhammadiyah supaya kembali pada Quran dan Sunnah. Itu ya. Oke. Apakah pendapat mazhab penting? Jawabannya penting. Kenapa? Karena kita tidak bisa kembali kepada Quran dan Sunnah kecuali diantaranya apa? Melalui rumusan-rumusan ijtihad ulama-ulama madhab yang sudah terkodifikasikan. Tapi tidak ada kewajiban kita untuk harus mengikuti salah satu apa? Madhab. Nah ini dalilnya ya. Ini perkataan semua imam madhab. Misalnya yang paling terkenal ya, yang terakhir ini. Idza shahhal haditsu fa huwa apa? Madhabi. Kalau hadis itu sahih maka itulah madhabku. Pendapat siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Kemudian yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, ini menarik Pak Bu. La tuqallidni, janganlah engkau taklid kepadaku. Wala tuqallid Malikan wala Syafi'i wala Al-Auza'i wala Tsauri, ini Pak. Wa khud min haitsu akhadu. Jangan taklid kepadaku Malik, Syafi'i, Auza'i dan Tsauri, tapi apa? Khud, ambillah min haitsu akhadu, dari mana mereka mengambil, yaitu dengan kembali pada Quran dan As-Sunnah. Sehingga kesimpulan kita, apa yang kita kaji dalam manhaj tarjih ini, apa? Kita bicara tentang wawasan ketarjihan yang jumlahnya berapa? 5. Paham agama, tajdid, terus apa? Toleransi, terus keterbukaan, terus tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Mungkin itu dulu. Oh.